Ini yang dapat kartu Indonesia Pintar, sudah tahu semuanya. Yang SD dapat berapa? 450.000. Yang SMP dapat berapa? 750.000. Yang SMA, SMK dapat berapa? 1 juta. SMA, SMK 1 juta, cukup enggak? Yang ngomong tidak cukup, maju. Mana, ada enggak? 1 juta enggak cukup, maju. Jadi kalau nanti di rumah sakit enggak dilayani, ngomong bahwa yang pegang ini juga bayar. Kita menantikan berita Nusantara. Dan Saudari Tika Nurfidia dari SMK Negeri Desa Kersik Putih. Ibu Asriliani, Desa Gunung Tinggi. Dan dari Kecamatan Batu Licin. Selanjutnya kami mengundang kembali Ansyah dari Desa Gunung Tinggi. Ya, ini yang dapat kartu Indonesia Pintar, sudah tahu semuanya. Yang SD dapat berapa? 450.000. Yang SMP dapat berapa? 750.000. Yang SMA, SMK dapat berapa? 1 juta. SMA, SMK 1 juta, cukup enggak? Yang ngomong tidak cukup, maju. Mana, ada enggak? 1 juta enggak cukup, maju. Enggak ada kan? Nah, berarti cukup. Patut kita syukuri, alhamdulillah. Ya, kita ingin anak-anak kita pintar semuanya, pandai semuanya, cerdas semuanya, agar apa? Persaingan nanti, entah 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, semakin sulit, semakin sukar, semakin sengit antar negara. Oleh sebab itu anak-anak kita harus disiapkan sekolahnya, disiapkan pendidikannya. Kalau yang sudah berhenti, misalnya dia hanya sampai SMP, terus ambil kartu Indonesia Pintar, teruskan lagi. Anak-anak kita harus sekolah dalam rangka, sekali lagi, agar negara kita, Indonesia ini bisa bersaing dengan negara yang lain. Kemudian kartu Indonesia Sehat. Ini juga sama, kita ingin bangsa kita ini sehat semuanya. Nggak ada yang sakit-sakitan. Tapi kalau pas sakit, nah, sekarang yang namanya biaya rumah sakit juga mahal. Saya kira Bapak Ibu semuanya tahu. Oleh sebab itu, kenapa ada ini, kartu Indonesia Sehat seperti ini. Agar kalau pas kita diberi cobaan sakit, ini pakai ini, kalau sakit batuk-batuk ke puskesmas saja, jangan langsung masuk rumah sakit, hanya batuk saja ke rumah sakit. Kalau sudah sakitnya dicek puskesmas, sakitnya kok paru-paru, ini berat. Dirujuk ke rumah sakit, baru di sana dirawat. Dan dengan ini tidak dipungut biaya, tapi dipungut. Hanya yang bayar pemerintah, ini supaya tahu. Jadi kalau nanti di rumah sakit nggak dilayani, ngomong bahwa yang pegang ini juga bayar. Hanya yang bayar pemerintah, supaya tahu semuanya. Jangan sampai di rumah sakit tidak dilayani, awas. Rumah sakitnya yang awas, atau dokternya yang awas. Kemudian yang terakhir, yang pemberian makanan tambahan. Kenapa pemberian roti biskuit ini kita berikan? Karena kita ingin
di seluruh tanah air Indonesia ini, anak-anak kita itu tidak ada yang kurang gizi. Tadi saya senang mendapatkan laporan dari Bu Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, bahwa di Tanah Bumbu ini tidak banyak yang, hanya kecil sekali yang stunting, yang apa? Stunting tahu ya, yang pendek banget itu namanya stunting. Sehingga di sini kelihatan karena makan ikannya banyak, ikan dari laut banyak, itu penting. Anak-anaknya menjadi tidak banyak, kecil sekali yang pendek, ini penting sekali. Tapi tetap kita ingin makanan tambahan ini memberikan suntikan gizi pada anak-anak kita. Boleh. Satu ya. Ini sini yang ini apa ini? Dua deh. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Rencana Pembangunan kepada mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan negara pada umumnya atau dalam lapangan pembangunan bidang ketahanan pangan dan pertanian pada khususnya. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saya ingat 2 tahun yang lalu, saya datang ke Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Magetan. Kemudian saya datang lagi ke Kabupaten Dompu di Nusa Tenggara Barat. Saat itu petani marah, berkeluh kesah kepada saya mengenai harga jagung yang saat itu di lapangan petani menyampaikan harganya 1.500 sampai 1.700 rupiah. Pak, kami rugi gede. Pak, kita rugi besar karena harganya jatuh. Kenapa jatuh? Karena impornya besar, Pak. Saya cek impornya betul. Impor jagung saat itu 3,6 juta ton. Dan saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri Pertanian untuk dalam jangka waktu 5 tahun ini supaya tidak ada impor lagi jagung. Yang hadir di sini ada petani jagung dari Dompu ada, atau dari kabupaten yang lain, Jawa Timur ada. Silahkan maju. Silahkan dikenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Safi'i. Pak Safi'i. Dari NTB Nusa Tenggara Barat. Dari NTB Dompu, bukan? NTB Dompu, Mas NTB. Iya, ini. Dari Lombok Timur. Oh, Lombok Timur, ya. Ya, cerita aja mengenai jagung gimana? Saya Ketua Kelompok Tani Rega 2. Kemarin tahun 2017, tahun 2016 mendapat juara tingkat nasional. Kenapa juara tingkat nasional? Alhamdulillah hasil jagung di NTB produksinya bagus. Bagus itu seperti apa? Bagusnya jadi di sana masih menggunakan varietas unggul hibrida. Ya, dari dulu berapa ton, sekarang berapa ton? Dari dulu karena lahan
basah dulu 8 ton, sekarang mencapai 17 ton per hektar. Benar. Benar. Sampai 17 ton. 17 ton.